Sebelum Indonesia berdiri sebagai sebuah negara, Nusantara adalah panggung bagi ratusan kerajaan dari Sumatera hingga Maluku, dari Jawa hingga Nusa Tenggara. Perdagangan, agama, aliansi, dan peperangan membentuk sejarah bangsa ini. Inilah kisah Karajan Nusantara. Pada abad ke-7, catatan Tiongkok menyebut sebuah negeri makmur yang menguasai lautan, itulah Sriwijaya, kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara. Ia mengendalikan Selat Malaka dan membangun jaringan perdagangan internasional. Di pedalaman Sumatera, berdiri Kerajaan Melayu dan Pagaruyung, pusat budaya Minangkabau yang kelak menyebar hingga Malaysia. Di Pulau Jawa, peradaban berkembang sejak abad ke-8. Mataram kuno membangun Borobudur, Prambanan, dan melahirkan dua wangsa besar, Shailandra dan Sanjaya. Kediri dan Singhasari lalu muncul sebagai penerus. Dan ketika Majapahit bangkit di abad ke-14, Nusantara berada pada puncak persatuannya. Gajah Mada mengucapkan sumpah terkenal yang mengguncang Asia Tenggara. Setelah Majapahit runtuh, pusat kekuasaan bergeser dari Hindu-Buddha ke Karijen-Karijen Islam. Di Sumatera, Samudra Pasai dan Aceh menghubungkan dunia Islam dengan Nusantara. Di Jawa, Demak, Banten, Cirebon, dan Mataram Islam memperebutkan pengaruh politik dan perdagangan internasional. Di Maluku dan Sulawesi, rempah menjadi penentu geopolitik. Kesultanan Ternate dan Tidore memainkan peran besar dalam perdagangan dunia. Di Sulawesi Selatan, Bone, Goa, dan Wajo bertarung bukan hanya dengan kerajaan tetangga, tapi juga dengan Foch pada abad ke-17 dan 18. Foch dan kemudian Belanda ikut campur dalam konflik antar kerajaan. Mataram Islam pecah menjadi Surakarta, Yogyakarta, Mangkunegaran, dan Pakualaman. Sementara itu, kerajaan-kerajaan lain perlahan kehilangan kedaulatannya. Ratusan kerajaan, ribuan tahun sejarah. Mereka membentuk bahasa, agama, kebudayaan, bahkan batas politik yang masih terasa hingga hari ini. Dan dari kompleksitas itulah lahir Indonesia. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan komen ya.